Berita miris dan memilukan datang dari Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Raya, balita usia 4 tahun meninggal pada 22 Juli 2025. Penyebabnya banyak cacing di tubuh korban. Kabar ini baru sampai ke Gubernur Jabar Deddy Mulyadi pada 18 Agustus. Bagaimana kronologi meninggalnya balita Raya? Sebenarnya ada fenomena apa di balik kematian mengenaskan ini? Raya sejak kecil diasuh sang nenek karena orang tuanya sakit-sakitan. Ibunya Endah, 38 tahun, diduga menderita gangguan jiwa, sedangkan ayah Raya, Udin, 32 tahun, sakit TBC. Selain cacingan, Raya juga disebut tertular TBC dari ayahnya. Pihak RSUD Syamsuddin mengungkapkan kronologi meninggalnya Raya. Disebutkan Raya sempat menjalani perawatan di instalasi gawat darurat dan ruang ICU rumah sakit tersebut pada 13 Juli 2025. Raya dibawa ke IGD dalam kondisi tidak sadar. Pihak keluarga menyampaikan bahwa Raya sudah tidak sadarkan diri sejak sehari sebelumnya. Tim medis melakukan pemeriksaan awal. Raya dipindahkan ke ruang perawatan intensif anak. Akan tetapi kondisi Raya semakin kompleks ketika ditemukan cacing keluar dari hidung dan anusnya. Diduga keberadaan cacing ini menunjukkan infeksi parasit sudah menyebar, bahkan mencapai otak. Pihak RSUD Syamsuddin menyebut penyebab kematian Raya bukan hanya akibat infeksi cacing, melainkan juga komplikasi dari tuberkulosis yang diderita bocah ini. Pihak Rumah Teduh Sahabat Iin LSM yang mendampingi Raya menyebut bahwa Raya belum terdaftar sebagai pasien BPJS. Ia juga tidak diberikan keringanan biaya. Total biaya perawatan hingga Raya meninggal mencapai 23 juta rupiah. Tagihan ini mesti dibayar Rumah Teduh Sahabat Iin. Terkait insiden ini, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengklaim sudah menangani dan menegur Bupati Sukabumi. Oh ya, hari ini orang tuanya sudah di rumah sakit Welas Asih, lagi saya tanganin. Karena kan mengalami gangguan kejiwaan dan TBC. Kita sedang tanganin dan kita juga ingin melakukan analisis apa sih sebenarnya yang terjadi dan kenapa sampai long cost tidak terperhatikan oleh lingkungan desa setempat, bidan setempat, puskesmas setempat, dinas kesehatan, bupati. Nah ini kan pembelajaran penting. Saya sudah sebenarnya kalau mau saya ceritakan terlalu banyak kasus seperti itu, gitu loh. Tapi selama ini mereka biasanya ngadu ke rumah saya. Nah ini mungkin tidak punya akses, tidak bisa cerita karena gangguan kejiwaan. Ini Bupati juga artinya kita harus tegur loh, kita tegur keras. Ini tidak boleh lagi landai seperti itu. Sukabumi itu kan problemnya banyak, infrastrukturnya buruk. Kemudian 9.000 rumah yang terkena gempa belum terrehabilitir. Ini diperlukan kecekatan Bupati untuk kerja keras, nggak bisa landai lagi. Saya minta untuk proaktif, bukan hanya gubernur yang proaktif. Nah kan baru gubernur telepon sini, harus di. Dan kemudian nanti sistem saya buka ya, itu nanti saya bikin koordinator kepala desa tiap kecamatan. Nah tiap kecamatan koordinator kepala desa, ada koordinator tingkat kabupaten. Nah nanti masyarakat boleh lapor, harus lapor ke kepala desanya. Kepala desanya nanti kan WA kan cepat, lapor ke kecamatan, nanti lapor ke kabupaten, kabupatennya langsung akses ke saya. Adapun pihak RSUD Syamsuddin menyebut bahwa jenis cacing yang menginfeksi Raya adalah cacing gelang atau Ascaris lumbricoides. Itu dari telur menetas menjadi larva dulu. Nah larva inilah yang berpotensi menyebar ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Makanya bisa hinggap di paru-paru, bisa hinggap di semua organ, di ginjal, dan yang terburuknya di otak. Asumsi saya sih ketika ada keluar cacing lewat saluran nafas, kemungkinan memang sudah sampai ke paru-paru. Karena kan Raya juga datang kondisinya sudah sesak. Kemungkinan besar itu sehari-hari akan kontak dengan tanah, di mana tanah itu merupakan habitat, satu-satunya habitat dari cacing yang menginfeksi Raya. Nama cacingnya Ascaris, kita juga lihat di videonya ya. Nah, cacing Ascaris itu hanya bisa tinggal hidup di tanah. Adapun penyakit cacingan erat kaitannya dengan kemiskinan, seperti yang dialami Raya dan keluarganya. Terjadi di daerah tropis, cacingan terjadi pada warga dengan kondisi sosial ekonomi rendah dan pengetahuan tentang sanitasi yang rendah. Dalam artikel Kompas, penyakit kecacingan terabaikan di tengah pandemi disebut jika iklim tropis menjadi lahan subur bagi berkembang biaknya cacing. Jenis cacing yang menjadi penyebabnya adalah cacing gelang atau Ascaris lumbricoides, cacing tambang, cacing cambuk, dan cacing kremi. Jenis cacing yang ada di dalam tubuh Raya disebut cacing gelang.
Chandra Yoga, mantan Direktur Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO Asia Tenggara menyebut bahwa cacing gelang mengisap 0,14 gram karbohidrat dan 0,035 gram protein. Sepintas angka ini kecil, namun kalau dikalkulasikan dengan jumlah penduduk, prevalensi rata-rata jumlah cacing yang mencapai 6 ekor per orang, dan potensi kerugian akibat kehilangan karbohidrat, protein, dan darah akan menjadi sangat besar. Penyakit ini menyerang segala umur, tetapi umumnya lebih pada anak-anak. Infeksi parasit ini mengganggu status gizi, prestasi, dan produktivitas anak. Sahabat Kompas, jangan ada lagi insiden balita meninggal terinfeksi penyakit cacingan. Segera benahi prosedur pemeriksaan kesehatan dan status gizi balita, dimulai dari unit terkecil yaitu posyandu, puskesmas, sampai rumah sakit.